Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama falsafah orang Basudara dalam tradisi alih rasa beta rasa sebagai metode membangun sebuah pengetahuan atau membangun sebuah objek kajian. Tradisi orang Maluku mengenal cara berpikir yang disebut alih rasa beta rasa yang bersumber dari pengaruh agama, pengaruh budaya, dan pengaruh kebangsaan. Sumber pengetahuan orang Maluku bersumber dari Tuhan, manusia, dan alam, lalu kemudian membentuk rasa, hati, bahasa, dan logos. Dari situ turun menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan itu yang disebut ontologi, semua yang kita tahu belum menjadi sebuah ilmu pengetahuan karena dia menjadi bersifat data, bersifat bahan mentah pengetahuan. Misalnya semua yang kita tahu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tampak telah banyak dibangun pengetahuannya sehingga melahirkan pengetahuan kebudayaan, dan yang belum tampak seperti imajinasi itu belum banyak diekspos menjadi produk pengetahuan. Setelah itu disusun menjadi ontologi, lalu kemudian disusun menjadi epistemologi, lalu kemudian lahirlah aksiologi, maka lengkaplah disebut ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan ini akan melahirkan ilmu teknologi, ilmu tentang cara yang memudahkan manusia mencapai tujuannya. Misalnya teknologi penangkapan ikan, teknologi membuat makanan dan lain sebagainya, teknologi tebang sagu, teknologi PT Cengke, teknologi PT Pala, itu semua lahir dari sebuah pengetahuan bagaimana manusia mampu menghidupi. Teknologi lalu menggunakan media, alat, misalnya pangkuku, dalam istilah orang Basudara itu disebut pangkuku, alat yang tinggi itu harus menggunakan alat namanya pangkuku untuk mendapatkan. Lalu dari situ nanti melahirkan peradaban. Dari peradaban itulah yang melahirkan proses reproduksi memahami sebuah pesan. Nah, ini siklus cara berpikir orang Basudara yang mungkin menjadi pembuka untuk kita memahami secara detail apa itu filsafat alih rasa beta rasa sebagai cara pandang. Secara sederhana, alih rasa itu alih itu akal, rasa itu batin. Jadi ada dua alat yang digunakan masyarakat Maluku dalam memahami sebuah fakta, dalam memahami sebuah tanda, dalam memahami sebuah objek. Nah, kita kembali ke jurnal yang telah saya tulis sebagai pembuka pengetahuan bagi kita semua, sehingga kita bisa mendeteksi bagaimana orang Maluku memiliki pengetahuan dari introduction kebudayaan tadi. Nah, abstrak di sini bisa dipahami berkaitan dengan budaya Nusantara di Maluku, khususnya filsafat alih rasa beta rasa sebagai cara pandang orang Maluku dalam memahami sebuah realitas. Nah, karena Maluku memiliki 96% laut, sehingga habitus keilmuan orang Basudara itu lebih banyak menggunakan paradigma laut, di mana filosofi laut itu semua kebutuhan hidup yang ada dalam diri manusia itu banyak tersimpan di dalam laut, sehingga nutrisi protein yang dimakan oleh masyarakat Maluku itu lebih banyak protein yang bersumber dari laut. Ini menunjukkan bahwa struktur engineering anatomi tubuh manusia, khususnya manusia yang ada di Maluku, itu bersumber dari perikanan, seafood, yang membangun struktur berpikirnya.
Sehingga mereka juga mampu beradaptasi dengan segala macam kebudayaan karena masyarakat Maluku itu memiliki antroposentris kelautan yang tinggi karena kebutuhan hidupnya banyak dari laut. Selain juga Maluku telah memberikan aroma pada dunia lewat rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan kayu manis. Nah, penelitian ini terkait dengan membuka wawasan filsafat aliran sabita rasa itu upaya menjaga harmonisasi akal dan rasional, akal sebagai rasionalisme dan batin sebagai pendeteksi wujud-wujud yang tidak tampak. Misalnya sesuatu yang tidak tampak itu hal-hal yang bersumber dari pesan-pesan agama. Nah, persoalan filsafat aliran sabita rasa yang memadukan akal itu memberikan akal dan hati memberikan sebuah world view menjadi sebuah alat bagaimana orang Maluku memahami sebuah objek pengetahuan. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa karena Maluku hidup di laut, 96% laut, maka filosofi berpikir orang Basudara memang sangat tinggi dengan menggunakan tradisi Bahrul Ulum. Bahrul Ulum itu adalah laut sebagai paradigma berpikir, di mana laut memiliki filosofi yang pertama, semua kotoran dari darat itu dibuang ke laut, lalu kemudian laut itu menyerapnya, lalu menutupi seluruh bau-bau dari darat itu menjadi tidak bau karena laut itu memiliki banyak struktur molekul yang mampu merubah bau itu menjadi harum. Sehingga semua ini memberikan kode bahwa ketika menggunakan paradigma Bahrul Ulum, maka kita bisa beradaptasi dengan segala macam budaya dan segala macam perubahan. Karena filosofi laut itu menyerap cahaya sehingga serapan cahaya itu kelihatan warna biru. Tapi sebenarnya ketika kita ambil air laut itu tidak mungkin dia warna biru. Tapi itu menunjukkan bahwa orang Maluku itu menyerap cahaya, lalu kemudian ilmu itu bersembunyi di balik batin, bersembunyi di balik otak sehingga kelihatan warna biru. Tapi ternyata itu tidak seperti itu. Nah, Maluku kelihatan dari sisi formal performance itu kelihatan kasar, tetapi ketika mereka menggunakan yang tubuhnya mereka dibangun dengan struktur sagu, berduri, banyak kewel misalnya bicara, tetapi batinnya itu warna sagu itu putih. Itu menunjukkan bahwa mereka punya hati yang putih dan memiliki pikiran yang luas seperti samudera laut yang 96%. Nah, dua bahan ini yang dipakai di dalam membangun sebuah perspektif pengetahuan. Jadi batinnya seperti sagu, kecil tapi putih, melambangkan putih, sementara kedalaman pikirannya itu warna biru, seperti melambangkan laut terdalam di Banda Neira. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Basudara dengan menggunakan pendekatan filsafat aliran sabita rasa itu memiliki beberapa pengetahuan sehingga Maluku itu memiliki kekayaan budaya yang cukup luar biasa. Misalnya, jenis budaya yang ada di Maluku, metode berpikir aliran sabita rasa, di mana cara berekspresi dominan rasa ketimbang akal sehingga lahirlah tradisi budaya Rutu Basudara, Badati, Masohi, untuk ketong semua. Nah, ini salah satu produksi pengetahuan yang dibangun di Maluku. Lalu kemudian ada juga Abdau. Abdau ini ada perselingkuhan antara agama dan budaya yang hadir di masyarakat orang Basudara di Maluku.
Selain itu juga ada Pelagandong, di mana dua kutub yang berbeda itu hidup basudara dalam satu perbedaan, satu agama Kristen, satu agama Islam. Lalu kemudian ada juga makam Patita, ada budaya joget, budaya Rutu Basudara, budaya beragama, dan ada juga budaya Pasaware, Pataniti, dan lain sebagainya. Itu produksi-produksi pengetahuan yang lahir dari Maluku yang sebenarnya masih banyak lagi tradisi-tradisi, misalnya ada cakalele, ada tarian PT Pala, dan lain sebagainya. Dan itulah tugas kita sebagai masyarakat Maluku di mana mampu mengeksplorasi hasil-hasil pengetahuan yang diproduksi dari berbagai macam sumber pengetahuan dari akal rasional dan hati. Nah, budaya Ale Rasa Beta Rasa ini lahir dari tiga batang air, Eti, Talah, dan Sapalewa, yang dikenal di Pulau Seram sebagai mata air. Nah, ini tradisi-tradisi istilah-istilah budaya. Kalau dalam bahasa agama, mungkin bisa dibagi juga menjadi Islam, Ihsan, dan Ihsan. Tapi itu masih butuh kajian yang mendalam, sehingga penamaan itu menjadi metafor, sehingga orang itu selalu berperang membangun sebuah komunitas sosial sebagai upaya untuk memperkenalkan ekstensi kebudayaannya. Nah, dalam mengidentifikasi diri sebagai orang Basudara, kesadaran itu dalam pandangan Durkheim disebut sebagai kesadaran kolektif, di mana kekuatan moral itu merajut keutuhan dan harmoni dan ketahanan sosial. Dan ini sangat terjadi di Maluku seperti tadi saya katakan, ada budaya Masohi, ada budaya Maano, ada budaya Bati, ya, ada budaya Badati yang memiliki karakter tersendiri, dan ini sangat berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, di Maluku juga ada tradisi Tiang Alif, di mana Tiang Alif ini sangat bervariasi dan dimaknai sebagai filosofi kehidupan orang Basudara di Maluku. Misalnya, ketika kita kembali mewawancarai orang tua-tua, bahwa tiang kubah masjid itu paling biasa itu adalah pusat perjumpaan. Disitulah transformasi kekuatan spiritual alam menuju Sidratul Muntaha atau menuju Allah yang Maha Cinta. Lalu kemudian tiang alif itu menjadi sakral bagi orang Maluku, karena tiang alif itulah sebagai awal daripada sebuah kehidupan. Tiang alif juga simbol sumber segala kehidupan yang membutuhkan rasa yang tinggi. Untuk sampai kepada level spiritual yang tinggi harus menggunakan logika alif. Nah, sementara logika yang berpikir mendeteksi gejala alamiah itu menggunakan rasionalisme yang dilakoni oleh komunitas masyarakat pesisir, yaitu bangsa Wemale yang ada di pesisir dan bangsa Eluni itu yang ada di pegunungan. Nah, dua komunitas ini memiliki kecakapan dan membangun sebuah pengetahuan di mana orang pesisir itu sangat terbuka dan orang Weluni itu memiliki sikap skeptis yang cukup tinggi, ya, dan potensi ini memiliki nanti akan berkembang sifat kritis dari bangsa Eluni ini. Kemudian kedua ini berjumpa di pasar, di mana mereka saat mereka melakukan interaksi sosial. Nah, selanjutnya filsafat alirasa beta rasa juga itu dibangun atas dua agama besar, yaitu Islam Kristen, sehingga Maluku memiliki dua tungku yang sangat tinggi, di mana pengetahuan-pengetahuan itu bisa didapatkan dari jalur-jalur Islam, dan pengetahuan itu dapat didapatkan lewat jalur-jalur Kristen. Nah, ketika dua komunitas ini saling membangun satu rasa, satu perspektif, satu tujuan, maka Maluku ini memiliki potensi besar untuk menjadi membangun peradaban yang cukup tinggi, karena Maluku itu memiliki pengetahuan ganda. Mereka menggunakan konsep berpikir multi yang menurut saya itu memiliki potensi besar untuk membangun kebudayaan, membangun hazanah agama dan peradaban yang ada di Maluku.
Nah, Maluku memiliki tradisi aliran sabita rasa itu karakternya dalam budaya Islam Nusantara menganut keseimbangan antara rasa dan logika dengan konsep kemanusiaan. Yang kedua, filosofi aliran sabita rasa itu memiliki nasab keilmuan di berbagai pengetahuan agama, alam, dan kebangsaan. Jadi bangsa, budaya, dan keagamaan. Nasab keilmuannya bersumber dari situ sehingga mampu keragaman itu bisa menjadi keadaban. Nah, potensi ini yang harus menjadi prioritas untuk bagaimana membangun sebuah konsep peta konsep perubahan pembangunan di wilayah Maluku. Tidak bisa dibangun keilmuan yang berbasis segregasi. Catatan Profesor Dr. Galna Ohrela bahwa bangunlah Maluku dengan budayanya, bangunlah Maluku dengan tradisinya. Karena tradisi dan bangunan adat budaya Maluku itu memiliki standar kompetensi ganda yang sangat kuat. Dia bisa menjadi mesin pendorong yang sangat kuat untuk merubah wajah Maluku menjadi wajah yang bisa memberikan aroma pada dunia, aroma pengetahuan kepada dunia. Nah, logika-logika ini sehingga saling kerjasama dalam tradisi Badati, tradisi Masohi, tradisi Mano itu harus dipelihara dengan baik dan tidak boleh diganggu oleh pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya impor yang belum tentu cocok bagi masyarakat Maluku. Biarkanlah Maluku membangun dengan tradisi dan budayanya sendiri sehingga hazanah kekayaan alam, kekayaan sumber daya laut itu tidak dieksploitasi secara besar-besaran, tapi mereka menggunakan etnoteknologi yang sangat relevan dengan kebudayaannya. Logika budaya aliran sabit rasa itu selalu menjadi parameter untuk mengatur persaudaraan mereka, untuk menjaga kohesi sosial mereka, untuk menjaga humanis dan patriarki, tata kelola sistem ketahanan dan pola hidup yang ada di Maluku. Nah, sebagai tradisi-tradisi yang seperti ini, mono budaya dan Maluku itu menganut mono agama dan multi budaya. Itu juga diambil dari disertasi Profesor Dr. Khalid Latif Konsina, di mana Maluku itu memiliki realitas solidaritas di mana terbangunnya satu pela gandong itu aini ain menjadi perekat mereka karena bangsa-bangsa yang hidup di dalam kepulauan itu cenderung individualisme sehingga bangunan kebudayaan persatuan dan persaudaraan ini itu sangat muncul dan tumbuh subur di pikiran-pikiran masyarakat Maluku, memori-memori masyarakat Maluku. Nah, realitas ini menunjukkan bahwa kearifan Maluku di tengah peradaban sosial mereka bertempur dengan budaya-budaya impor dan berusaha beradaptasi sehingga mereka terinspirasi juga dalam penafsir-penafsir agama seperti Ibnu Katsir yang mereka mengangkat Quran surah Al-Hujurat yang bunyinya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, orang-orang Maluku itu awalnya tidak saling kenal mengenal, lalu kemudian kenal mengenal, lalu membuat peradaban, lalu membangun sebuah pengetahuan, membangun sebuah teknologi yang relevan dengan kebudayaan mereka sendiri. Jadi orang Basudar itu artinya manusia yang hidup dalam satu kosmos dan hidup mendiami pulau-pulau yang tersebar di Maluku dan mereka memiliki satu cita-cita besar yaitu bermunajat dan bertasbih pada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga basudara itu dari kata darah, sudara dan basudara. Darah dari kata bermakna darah bermakna semua darah itu sama. Saudara kemudian kumpul, lalu kemudian basudara mereka berinteraksi dengan berbagai macam budaya multi budaya sehingga semua manusia bersaudara dalam satu metakosmos, bersaudara dalam satu budaya, bersaudara menghirup angin yang sama, matahari yang sama, mereka bersaudara karena hidup di atas pulau yang sama, mereka bersaudara karena hidup
di atas laut, menggunakan laut yang sama, makan ikan yang sama, sehingga mereka menyuguhkan semua itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dari pemahaman ini melahirkanlah kalimat orang bersaudara. Nah, konsep ini relevan dengan teori antropolog budayawan Bronislaw Malinowski. Di dalam kajiannya pada tahun 1940 menunjukkan bahwa perspektif ini bisa di fungsionalisme, saling fungsionalisme, sehingga membangun kita kenal di dalam teori Talcott Parsons, yaitu membangun struktur. Dengan adanya struktur bahwa di situ ada nilai yang terbangun. Nah, menurut Aristoteles mengatakan bahwa di balik struktur itu ada nilai keteraturan, di mana mereka bisa membangun cita-cita bersama, lalu cita-cita itu masuk dalam alam kesadaran mereka. Nah, dalam budaya alih rasa berasa, kita juga kenal dengan tradisi Rutu Basudara sebagai modal perekat sosial. Nah, tradisi ini berada di negeri Tuleku. Rutu artinya kumpul, Sudara itu artinya bersaudara. Jadi kumpul saudara. Ini juga ada di negeri Sirisori, dan hampir semua budaya ini ada di Maluku. Terjadi baik Kristen maupun Islam. Ketika ada hajat yang besar, maka tradisi kumpul itu terbentuk secara otomatis. Dan ada juga terjadi di Kabupaten Tual, Kei, yang dikenal dengan budaya Meren, saling gotong royong, menjadi penguatan budaya mereka untuk membangun sebuah kehidupan yang harmoni dan ada kedamaian di situ. Nah, berbagai macam tradisi kebudayaan ini hadir akibat mereka punya wawasan budaya aliran Sawitarasa. Penerapan cara berpikir aliran Sawitarasa dalam tradisi Rutu Basudara ini juga ditemukan dalam medium perjumpaan budaya, komunikasi persuasif, dan partisipatif di dalam membangun sebuah cita-cita kehidupan. Nah, ketika kita mau identifikasi struktur berpikir aliran Sawitarasa ini, itu tampak pada implementasi kebudayaan, di mana profil diri orang Maluku dalam menerapkan kohesi sosial dapat dilihat dari pela gandong, abdau, pukul sapu, orang bersaudara, panas pela, makan petita, joget persaudaraan antar negeri. Semua budaya ini adalah model-model pertemuan perjumpaan atas nama persaudaraan. Nah, inilah yang menarik di dalam Rutu Basudara. Lalu bagaimana middle teori dari alih rasa beta rasa? Budaya alih rasa beta rasa dalam prakteknya itu yang tampak dalam Salam Salani juga dapat diangkat menjadi salah satu penguatan pada masyarakat Maluku. Aspek yang ditingkatkan untuk membangun, memperkokoh budaya alih rasa beta rasa dikenal dengan kekuatan Aisyatek. Aisyatek ini adalah tradisi berpikir alih rasa beta rasa itu memiliki beberapa kekuatan yang sebenarnya penting dan sangat baik untuk membangun kebudayaan di Maluku. A artinya akidah, artinya pegangan Tuhan. Ada mereka memiliki keyakinan, mana orang Kristen memiliki keyakinan, orang Islam juga memiliki keyakinan. Ini pegangan hidup, menjadi inspirasi dalam beragama. Yang kedua ada ketika pegangan hidup kepada Tuhan itu sangat dekat, maka nanti membentuk kecerdasan intelektual. Nah, itu kecerdasan intelektual. Lalu kemudian diturunkan menjadi syariah, artinya kedisiplinan, membangun dinasti kedisiplinan sebagai ketepatan waktu untuk mewujudkan kecerdasan daripada intelektual itu. Setelah memiliki kecerdasan akidah, kecerdasan intelektual, kecerdasan syariah, mereka juga memiliki kecerdasan teknologi, di mana kita kenal teknologi penangkapan ikan, etnoteknologi, berbagai macam teknologi PT Sago, teknologi PT Cengke. Nah, lalu kemudian ada entrepreneurship, kecerdasan wirausaha. Jadi 5 bangunan keilmuan applied dari teori aliran rasa yang tersusun dalam Aisyatek itu kecerdasan akidah, kecerdasan intelektual, kecerdasan syariah atau kedisiplinan, kecerdasan teknologi, dan kecerdasan wirausaha. Ketika 5 kecerdasan ini diasah dan diasuh, maka potensi orang Maluku membangun peradaban keilmuan yang berbasis Bahrul Ulum atau laut sebagai filosofi keilmuan, basis keilmuan, akan menjadi sesuatu yang spektakuler dalam membangun ilmu pengetahuan
Karena Maluku selalu memiliki 3 tungku, yaitu tungku agama, tungku budaya, dan tungku kebangsaan. Saya pikir ini menjadi perhatian pertama dalam membangun, membedah filosofi aliransa beta rasa, dan ini pasti masih banyak kekurangannya. Dan ketika kekurangan itu, saudara semua melengkapi dengan tulisan-tulisan yang lebih baik, maka itulah tujuan kami membangun keilmuan di Maluku. Beta kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.